di matra TNI, laut, darat, udara, kalau ada berbeda pendapat di internal mereka, para petinggi jenderal-jenderal, tidak ada ribut-ribut. Tapi kok di Polri, saya lihat beberapa orang, kok selalu ingin Polri ini disudutkan. Sekelas Profesor Dr. Din Samsudin saja, mantan Ketua PP Muhammadiyah, terhasut, yang membuat rakyat Indonesia menjadi terhasut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat Pak Komjen Pol Purnawirawan Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri, Bung Refli, Mas Roy, Bung Rifai, Mas Ade, Bung Andi, dan Mas Sobari. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena lusa dari keputusan pemerintah kita akan melangsungkan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, dan jika ada salah saya, baik yang sengaja maupun yang tidak, saya menyatakan mohon maaf. Amin. Jadi agak beda dengan sama-sama Bung Rasman. Ya. Kalau saya merasa salah atau tidak, saya tetap mohon maaf. Ya, saya juga di sini mohon maaf lahir dan batin. Baik. Ya. Kemudian sebenarnya saya tadi menunggu tambahan dari Pak Ugro. Tapi karena saya lihat perdebatannya sudah nambah panjang, sehingga saya berpikir saya harus beri tanggapan sedikit, walaupun nanti mungkin agak kita pertajam. Saya sampaikan bahwa kami Jokowi yang saya pimpin 4 hari yang lalu kita rapat, kita mengembangkan namanya menjadi Kami Jokowi Gibran, yang kita singkat dengan nambah baru nih ya. Tiap hari ganti. Sebentar, Mas Roy, saya banyak di WA, saya banyak diberitahu orang, kalau orang lain berbicara, adabnya dijaga, jangan potong orang yang sedang berbicara. Adab itu mengalahkan ilmu, ya. Saya lagi bicara sama Refli, nggak pada Anda. Ya. Jadi saya ingin sampaikan kenapa saya semakin melihat dari perspektif saya yang pernah juga jadi politisi, dosen, dan juga praktisi hukum, kok kelihatannya makin ke sini ini bukan pada aspek menegakkan hukum, tapi makin mendekati unsur kepentingan politik. Nah, ini ada argumennya. Argumentasinya, kalau 2 minggu yang lalu, saya masih ingat Bang Refli Harun membedah sedemikian rupa, dan saya memang sudah siapkan. Karena saya sudah feeling apa yang dibacakan Bang Refli tadi, dan pasti juga Pak Ugro akan ungkap ini, tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang tadi. Pasal 24 tadi ya. Ya, memang ada 10 poin. Dan kalau diteruskan pada pasal 79, ini juga ditegaskan oleh Pak Ugro, mekanisme keadilan restoratif. Kita sekarang fokus ke RJ. Kita nggak masuk pada pasal yang disampaikan pasal 24 dulu, atau pasal 10 yang disampaikan oleh Bang Refli. Saya dengan terang tadi mendengar di situ tidak menyebut dumas atau pengaduan, tapi laporan. Bang Refli, dumas dengan laporan berbeda. Dan di sini ada Pak Ugro, yang saya juga akan minta penjelasan beliau, karena beliau pernah jadi Kadif Propam, satu jabatan yang luar biasa penting, Kapolda Sumatera Utara. Waktu itu beliau Kapolda, saya wakil sekretaris PP Sumatera Utara, Bang. Saya tahu Pak Ugro ini bagaimana beliau mengejar teroris di hamparan Perak. Betul, Bang? Dan Kabaharkam terakhir jadi Wakapolri. Saya baca-baca, Wakapolri itu tugasnya membantu Kapolri dan setingkat dengan eselon 1A. Jadi ketika Pak Ugro dan teman-teman berbicara, saya melihat ini kok abang saya mantan Wakapolri kok menyampaikan perspektif hukum, kok pergi ke ranah politik dan atau opini. Tapi saya lanjut ke yang ini. Yang saya maksudkan, kita memperdebatkan restoratif justice yang dilakukan oleh Bapak atau Abang Egy Sujana
dan Damai Hari Lubis. Ini yang saya tangkap. Dalam pasal 79, ini juga saya kutip dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini, mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan kekeluargaan. Saya kira ini terpenuhi. Pak Jokowi sudah memaafkan dan dia korban dari perilaku 3 orang plus 6 orang, 2 RJ yang hampir setiap hari membangun opini yang membuat rakyat Indonesia menjadi terhasut. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan tidak terhasut, siapa bilang tidak terhasut? Contoh, sekelas Profesor Dr. Din Samsudin saja, mantan ketua PP Muhammadiyah, terhasut. Ya, kenapa saya bilang terhasut? Sebentar dulu, kita berbicara ya, intelek. Kenapa terhasut? Itu pertanyaan kenapa saya katakan terhasut? Apa yang disebut terhasut? Terpengaruh, pikiran kita ikut dengan apa yang mereka sampaikan. Contohnya, Pak Din mengatakan, saya tidak setuju kalau para tersangka hari ini diproses hukum. Bahwa ijazah Jokowi kalau itu terbukti palsu, dia dihukum 10 tahun. Dan kalau ternyata Roy dan kawan-kawan salah, maka dihukum 9 bulan. Sebagai seorang intelektual, saya mau katakan, ini bisa saya katakan kategori terhasut. Sementara belum ada putusan hukum yang inkrah terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yang kedua, saya senang Bang, kita berdebat secara intelek di sini. Yang kedua, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana itu tidak ada. Penggantian biaya perawatan tidak ada. Ganti rugi atas kerugian yang lain diderita tidak ada. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban. Memang kalau secara jujur kami dari Jokowi Gibran melihat bahwa ada perbaikan, ada perspektif yang positif terhadap korban. Dalam hal ini Pak Jokowi, contoh saling debat, berantam, saling lapor, yang tadinya satu tujuan hari ini berbeda jalan, menyelamatkan diri masing-masing. Kenapa sih kok sekarang baru mengajukan hentikan, kirim surat ke Irwasum Polri supaya menghentikan. Saya ingin penjelasan dari Pak Ugro, mantan Wakapolri, yang jelas Irwasum itu bawahan Bapak. Apakah Irwasum berwenang menghentikan? Setahu saya yang berwenang menghentikan adalah gelar perkara khusus dan atau pra peradilan. Dari perspektif keilmuan dan fakta empirik yang saya alami, itulah dasar menghentikan. Walaupun atas nama undang-undang. Nah, saya mau dengar nanti karena saya coba oret-oret. Saya kok lihat ya, di matra TNI, laut, darat, udara, kalau ada berbeda pendapat di internal mereka, para petinggi jenderal-jenderal, tidak ada ribut-ribut. Tapi kok di Polri, saya lihat beberapa orang, kok selalu ingin Polri ini disudutkan. Padahal Bang Ugro dan kawan-kawan, Pak Susno, Pak Napoleon, atau siapapun, Anda telah besar di mana Anda mengabdi di negara dari sektor kepolisian. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak Prabowo yang akan memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau tidak setuju, silakan bantah. Kita debat keilmuan di sini. Dan tidak ada yang jilat-jilat di sini. Saya nggak ada dapat 1 rupiah pun hari ini dengan kejadian ini. Ya, kita diskusi. Kemudian pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud sudah disebut dengan dituangkan dalam kesepakatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu 7 hari terpenuhi. Pencabutan laporan atau pengaduan dapat dilakukan setelah perilaku memenuhi seluruh kesepakatan dimaksud dan seluruh pelaksana wajib dihentikan dimintakan. Kesepakatan dimaksud tidak ada aturan normatifnya Bang Refli, Pak Ugro dan kita semua. Harus dicatatkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan itu bisa saja antara face to face, mimik, wajah, gestur tubuh. Lah sekarang Pak Jokowi sudah maafkan 2 orang, yang ada 6 orang lagi yang dianggap tersangka oleh penyidik. Ya masa karena gara-gara 1 LP, lalu kemudian digugurkan yang 6 lagi. Saya buka data diri saya. Malam ini saya buka data tentang diri saya.
Saya menangani seseorang yang bernama Iklim Hakim. Datang ke saya mengaku dilecehkan oleh seorang pengacara. Oke, saya preskon, ada surat kuasa, kemudian saya dilaporkan. Diproses laporannya. Padahal sebelumnya saya sudah datang dan membuat surat ke Biro Opsional Mabes Polri bahwa ada dugaan pelecehan. Yang sana tidak berproses, yang saya diproses. Tolong dijelaskan oleh Pak Wakapolri. Kalau ini SOP, kenapa dilanggar? Oke, kita akan kembali nanti isu Ya, hangat kadang nanti saya Timnas, jelasin. apalagi kalau kita tidak mencerna dengan cermat. Jangan lupa